Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk video kali ini saya akan membahas tentang praktikum untuk mata kuliah P3 yaitu tentang forecasting. Nah, di sini ada kasus yaitu berisi tentang data permintaan mainan anak 2011 sampai 2012. Nah, di sini udah teman-teman ketahui untuk ABJ itu nilainya diganti 3 digit terakhir mahasiswa ya. Jadi ini diganti sesuai dengan NIM masing-masing. Jadi tidak ada yang sama nantinya. Terus di sini saya akan menjelaskan untuk melakukan forecasting dengan aplikasi Minitab. Ini adalah aplikasi Minitab ya. Terus tadi saya masukkan input data yang dari kasus tadi ke dalam Excel. Jadi tadi ada 2 kolom 2011 dan 2012, maka untuk di Excel ini saya jadikan satu menjadi untuk 4 WD 1 kolom dan 6 WD 1 kolom. Jadi untuk 2012-nya saya taruh di bagian bawah ini. Oke, kita masuk pada praktikumnya ya teman-teman. Pertama-tama ini saya akan copy datanya. Yang pertama, satu-satu dulu ya. Yang pertama tentang 4 WD atau yang racing jenis mainan mobil anak yang pertama. Terus saya paste di sini, kontrol paste. Nah, setelah itu ini adalah data yang telah kita ambil, yang 4 WD, sesuai dengan NIM saya ya. Dan selanjutnya, sebelum kita masuk forecasting, kita harus tahu apakah data yang kita gunakan ini layak untuk di-forecastkan atau tidak. Jadi yang pertama-tama kita lihat adalah jenis grafiknya, yaitu dengan cara start, terus time series, terus time series plot. Kita lihat di sini, kita pilih sampel aja, yang simple ya, yang sederhana. Terus kita pilih ini select, terus time atau scale-nya. Karena kita menggunakan bulan dan tahun, maka kita gunakan month year. Di sini kan kita mulainya dari bulan Januari, yaitu bulan pertama, dan year-nya atau tahunnya 2011. Terus selanjutnya kita oke. Ini juga oke. Maka akan muncul grafiknya. Nah, grafik ini kita menentukan apakah ini data musiman atau tidak. Ketika ini bukan data musiman, maka kita bisa menggunakan model ARIMA untuk forecastingnya. Oke, kita tunggu dulu ya.
Nah, ini muncul untuk grafiknya, untuk time series plotnya. Kita lihat. Nah, di sini sebenarnya bisa kita lihat bahwa data ini tidak cukup musiman, maksudnya tidak cukup teratur, sehingga kita harus mengambil langkah selanjutnya, yaitu mengidentifikasi untuk mengetahui apakah data ini stasioner atau tidak, yaitu dengan cara start, terus time series, control chart, box transformation. Nah, di sini kita masukkan 4WD ini, select, terus ini enter a number, ini ID kolomnya ini ada di C2, kolom 2. Terus kita oke. Nah, ini kita lihat nilai dari rounded value-nya. Nah, kita lihat ternyata rounded value-nya di sini adalah 1, di mana angka 1 ini menunjukkan bahwa data yang kita gunakan sudah layak untuk forecasting. Tetapi jika rounded value-nya tidak sama dengan 1, maka perlu dilakukan transformasi. Untuk kasus kali ini yang produk 4WD ini datanya layak, jadi tidak perlu transformasi data. Oke, berarti kita menuju langkah selanjutnya, yaitu kita uji autocorrelation-nya. Nah, ini kita melihat apakah data layak atau tidak dengan melihat log yang ada. Nah, ini kita centang saja semuanya. Nah, jika kita di sini default number of log, maka log yang akan muncul itu adalah jumlah data yang kita masukkan dibagi 4. Nah, jumlah data kita adalah bulan Januari sampai Desember 2012, maka 24 data. Maka kalau default akan muncul log sebanyak 6. Tetapi di sini saya menginginkan 24 log. Jadi data akan lebih banyak dan terlihat semua. Terus saya oke. Nah, kita lihat apakah ada log yang melebihi batasnya. Nah, di sini ternyata tidak ada log yang tidak ada lebih dari 3 log yang melebihi batasnya. Maka data ini sudah disebut signifikan. Selanjutnya, maka kita melakukan identifikasi melalui partial autocorrelation, yaitu dengan cara start, terus time series, terus partial autocorrelation. Terus kita masukkan 4WD ini, data kita. Terus kita lakukan ini dicentang. Terus kita mau minta berapa log, maka di sini saya tulis 24. Di sini sudah ada, kita lihat apakah ada log yang melewati batas. Ternyata tidak ada lebih dari 3 log, cuma ada 1 yang melebihi batas. Dan itu tidak apa-apa, karena tidak lebih dari 3. Terus untuk selanjutnya, maka data ini layak untuk dilakukan langkah selanjutnya.
Terus selanjutnya kita langsung saja kita lakukan masuk ke dalam Arima. Ketika data semua sudah layak, kita masuk pada Arima. Nah, dalam Arima sendiri terdapat 3 model forecasting. Ini kita masukkan 4 WD ini ke dalam seriesnya. Terus Arima sendiri ada 3 model, yaitu 100, 110, dan 111. Nah, di antara 3 model itu kita lihat mana model yang paling signifikan. Jadi yang memberikan nilai parameternya sebesar 0. Kita lihat untuk model pertama yaitu 1, 1, 1. Ke sini tidak usah, kita oke. Maka didapatkan p-value-nya ternyata ada nilainya, tidak sama dengan 0. Maka untuk Arima model pertama yaitu 111 tidak signifikan, sehingga jangan membuat forecast berdasarkan model pertama ini. Terus untuk model kedua, kita lihat apakah signifikan, maka lakukan hal yang sama, masuk ke dalam Arima. Terus model kedua kita buat 110. Terus kita lihat value-nya ternyata menunjukkan angka 0,531. Maka angka ini tidak signifikan. Sehingga Arima model kedua ini yaitu 110 itu tidak layak digunakan untuk forecasting. Untuk selanjutnya yaitu yang terakhir, yang ketiga, seharusnya signifikan. Kita lihat bersama untuk ketiga yaitu 100. Apakah nilainya signifikan? Kita lihat untuk nilai parameternya ternyata benar. Untuk yang ketiga ini signifikan, yaitu nilai p-value 0 yang merupakan angka signifikan. Nah, setelah kita menemukan model Arima yang tepat, maka selanjutnya kita lakukan forecasting. Nah, ini tadi model Arima 100 yang signifikan ya. Terus kita lakukan forecasting lead. Nah, lead adalah periode yang kita kehendaki untuk peramalan. Misal kita mau meramalkan permintaan mainan untuk 10 periode atau 10 bulan ataupun 1 tahun. Jadi 12 bulan. Kita masukkan 12 karena sebelumnya data kita menggunakan bulan. Terus untuk storage forecast-nya, kita menghendaki hasil dari forecast mau ditaruh di kolom mana. Nah, ini saya menghendaki di kolom C10. Maka kita oke, terus di sini juga oke. Di sini muncul angka hasil forecast. Di sini muncul, di sini juga muncul. Jadi hasil forecast ini adalah hasil forecast ini merupakan untuk permintaan bulan Januari 2013 sampai Desember 2013. Ini tadi saya meminta 12 periode, yaitu 12 bulan. Nah, itu untuk data yang awalnya sudah layak. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya ini untuk yang 4 WD ya. Untuk yang selanjutnya kita
ada yang 6 WD. Ini saya kopikan. Control copy. Saya taruh di C11. C12 ya. Control 4. Nah, ini untuk yang jenis mainan kedua, yaitu saya beri simbol 6 WD ya. Terus kita lihat seperti tadi langkahnya untuk time series plotnya, apakah dia musiman atau tidak. Terus tim dan scale-nya jangan lupa harus sama kayak tadi. Oke. Terus ternyata di sini juga grafiknya menunjukkan bahwa data tersebut bukan musiman. Maka kita perlu langkah selanjutnya. Jadi ini bisa menggunakan ARIMA seperti biasanya ya. Terus kita lakukan langkah selanjutnya. Kita pilih start, terus control chart. Nah, di sini kita identifikasi nilai rendered value-nya. Terus kita masukkan 6 WD-nya. Terus select. Suksesnya 2. Nah, ini kita lihat apakah ini rendered value-nya 1. Ternyata tidak. Di sini rendered value-nya adalah 0,50. Maka data ini tidak layak untuk langsung di forecastingkan, maka perlu transformasi data, yaitu dengan cara kita masuk kayak tadi start, terus control chart, box transformation. Nah, ini yang tadi ya. Terus kita option aja. Ini kita start transformasi data in. Jadi kita menaruh data transformasi pada kolom ke-13. Oke, kita oke ya. Terus kita oke di sini. Di sini nilainya masih 0,50 soalnya tadi kita masih seriesnya masih masukin 6 WD-nya ya. Terus ini jangan lupa dikasih nama transformasi maksudnya ya. Terus ini kita lihat apakah sudah menunjukkan angka 1 untuk rendered value-nya. Kita cek lagi. Terus ini kita masukkan yang transformasinya. Terus kita lihat ya. Apakah menunjukkan angka 1? Nah, ini ternyata sudah menunjukkan angka 1. Nah, transformasi ini sendiri sebenarnya asalnya dari mana? Itu dari 6100 ini dipangkatkan dengan 0,50. Maka hasilnya data transformasi ini 78,1025. Terus karena ini udah memenuhi tadi yang kita menggunakan data transformasi sudah memenuhi rendered value-nya yaitu 1, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita lakukan auto correlation-nya. Terus di sini tadi kan kita menggunakan data transfer ya. Select, kita menghendaki 24 tetap ya. Terus ini dicentang semua. Terus oke. Nah, kita lihat apakah log-nya sudah sesuai. Nah, ternyata tidak ada log yang keluar dari batasnya. Maka untuk auto correlation function-nya udah sesuai. Datanya sudah layak.
Terus langkah selanjutnya kita lihat untuk partial autocorrelation-nya, apakah juga sudah sesuai. Terus di sini kita ganti sama transformasi yang tadi, data yang kita gunakan. Terus ini saya menghendaki 24, saya pilih OK. Maka kita lihat apakah ada lag yang keluar, ternyata tidak, sehingga ini data sudah layak. Tetapi jika ada kasus dan lag ini ada yang keluar dari batas warna merah, maka kita harus melakukan diferensi. Ini pada kotak, pada time series dan diferensi ini. Kita harus melakukan itu jika ada lag yang keluar dari batasnya. Ada lebih dari 3 lag yang keluar dari batasnya, seperti itu. Tapi untuk kali ini karena lagnya udah sesuai, maka lanjut saja ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu kita sudah masuk pada ARIMA. Nah, di sini kita cari modelnya lagi yang sesuai, yang memiliki nilai signifikan 0. Maka kita coba dulu untuk yang model 100. Ternyata menunjukkan, kita lihat p-value-nya menunjukkan angka 0. Jadi untuk model ARIMA yang 100, untuk ini sudah signifikan. Kita lihat untuk yang lainnya. Tapi udah pasti ini kita menggunakan modelnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat yang lainnya. Misal 110. Selanjutnya kita lihat apakah signifikan nilainya. Nah, di sini ternyata p-value-nya tidak sama dengan 0, jadi tidak signifikan ya. Terus untuk yang terakhir berarti yang terakhir berarti 111 model ARIMA-nya. Kita lihat ternyata di sini juga tidak menunjukkan angka 0 semua. Jadi tadi yang paling signifikan yaitu yang pertama. Maka kita buat yang pertama tadi 100. Kita forecast-kan. Di sini saya mau 12 periode atau 12 bulan. Dan forecast-nya saya mau taruh di C20. Oke. Terus ini. Oke, maka kan muncul nilai hasil forecast kita. Jadi untuk peramalan bulan selanjutnya yaitu bulan Januari 2013 sampai Desember adalah ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau ada kekurangan dalam penjelasan. Saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.